Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga ayah dan bunda dan juga si kecil selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya Novianti Hanafi dari Universitas Indonesia Maju menyampaikan sedikit informasi kesehatan tentang pentingnya imunisasi bagi si kecil. Sebelumnya, ayah bunda sudah sering kan mendengar tentang kata imunisasi? Sebenarnya ayah bunda tahu nggak sih imunisasi itu apa? Imunisasi adalah cara untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh pada bayi sehingga dapat kebal terhadap serangan kuman penyakit, baik itu bakteri, virus, jamur, parasit, dan lainnya. Dengan melakukan imunisasi, artinya ayah dan bunda sudah melindungi si kecil dari berbagai resiko penyakit di masa yang akan datang. Imunisasi yang diberikan lewat vaksin ini akan membantu sistem imun si kecil dalam memproduksi antibodi khusus untuk melawan penyakit-penyakit tertentu. Vaksin mengandung versi jinak atau non-aktif dari suatu kuman penyakit yang telah dilemahkan. Setelah masuk ke dalam tubuh, kuman jinak ini tidak akan menyebabkan penyakit, tapi justru membiarkan sistem imun si kecil mengenali dan mengingatnya sebagai suatu ancaman. Nah, setelah itu sistem imun si kecil ini akan membentuk antibodi yang secara spesifik bekerja melawan jenis kuman tersebut. Dan ketika nanti ada kuman yang masuk ke dalam tubuh si kecil, sistem imunnya sudah siap membunuh dengan antibodi khusus yang didapatkan dari imunisasi. Hal inilah yang membantu anak terlindungi dari berbagai macam penyakit berbahaya. Jika anak yang sudah diimunisasi tertular atau sakit, maka gejala yang dialaminya jauh lebih ringan dan lebih mudah diobati dibandingkan dengan anak yang tidak diimunisasi sama sekali. Tetapi faktanya hingga saat ini masih terdapat 12% anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Mungkin karena orang tua yang tidak tahu atau kurangnya informasi dari tenaga kesehatan setempat, atau juga karena keterbatasan fasilitas. Padahal imunisasi itu sangat penting loh untuk kesehatan si kecil, sehingga proses tumbuh kembang si kecil akan berjalan dengan baik. Imunisasi rutin lengkap menjamin anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti diantaranya penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, campak, rubella, polio, dan yang lainnya. Lalu, bagaimana ya kalau bayi tidak diimunisasi? Ya, jika bayi tidak mendapatkan imunisasi, maka bayi akan lebih beresiko tertular dan mengalami sakit yang lebih parah. Juga memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Selanjutnya, apa saja ya imunisasi yang wajib didapatkan pada bayi di bawah 1 tahun? Nah, di Indonesia sendiri, setiap bayi di bawah umur 1 tahun wajib melengkapi 5 jenis imunisasi dasar, termasuk di dalamnya adalah vaksin hepatitis B, vaksin polio, vaksin TBC yaitu BCG, vaksin campak, dan vaksin kombinasi pentavalen yaitu DPT, HB, dan HIB. Selanjutnya, di mana saja ya ayah dan bunda bisa mendapatkan imunisasi buat si kecil? Tempat-tempat imunisasi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama di puskesmas yang meliputi program KIA, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, dan juga Posyandu. Nah, yang kedua adalah di luar puskesmas. Nah, imunisasi dapat didapatkan di rumah sakit, di dokter anak, dokter umum, dokter spesialis kebidanan, maupun di bidan. Pasti ayah dan bunda masih ada yang takut dan ragu untuk membawa si kecil diimunisasi, dan mungkin masih banyak yang bertanya, apakah benar imunisasi itu aman?
Nah, jawabannya adalah benar. Imunisasi adalah aman. Buktinya, hampir setiap hari jutaan bayi dan anak diimunisasi di seluruh dunia. Terdapat institusi resmi di semua negara yang menyatakan bahwa imunisasi itu aman dan bermanfaat. Ada juga orang tua yang takut diimunisasi karena katanya imunisasi bisa menimbulkan bengkak, kemerahan, nyeri, dan demam. Jadi katanya berarti bayinya sakit dong gitu kan. Sebenarnya hal-hal tersebut merupakan reaksi yang normal dan akan hilang dalam waktu 2-3 hari dengan diberikan obat penurun panas. Atau ada juga orang tua yang takut anak yang mengalami efek dari imunisasi akhirnya malah ingin menggantinya dengan cara lain. Sebenarnya apakah bisa imunisasi digantikan dengan ASI, gizi yang cukup maupun suplemen herbal? Jawabannya tidak bisa, karena belum ada penelitian yang sahih yang menyatakan imunisasi dapat digantikan oleh ASI, gizi maupun suplemen herbal. Kekebalan yang dibentuk imunisasi bersifat sangat spesifik. Nah, itulah mengapa semua negara melakukan imunisasi secara rutin, secara terus-menerus. Demikian sedikit informasi yang bisa saya berikan kepada ayah dan bunda. Semoga dapat menambah sedikit wawasan tentang kesehatan sehingga bermanfaat untuk tumbuh kembang anak-anak kita. Dan juga saya memohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian informasi ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.